Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi bersama saya Disha di video edukasi kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis platform dalam ekosistem Decentralized Finance atau DFVI. Dengan fokus utama pada salah satu platform keuangan terdesentralisasi terbesar di dunia, yaitu AVA. Di presentasi ini akan membahas apa itu DeFi, mengapa AVA muncul sebagai solusi, bagaimana cara kerjanya, fitur-fitur utamanya, kelebihan dan kekurangannya, serta mengapa platform AVA ini penting dalam perkembangan keuangan di masa kini. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang platform AVA, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan DEFI. DEFI ini adalah sebuah sistem layanan keuangan yang berjalan di atas teknologi blockchain dan juga tidak membutuhkan perantara seperti bank, lembaga keuangan, ataupun broker. Jadi, semua proses di dalam DEFI ini dijalankan secara otomatis oleh program yang disebut smart contract. Dan tujuannya sendiri, DEFI ini memiliki tujuan untuk memberikan akses finansial yang terbuka tanpa batasan negara ataupun identitas, menghilangkan perantara sehingga transaksinya bisa lebih cepat dan juga lebih murah. Selanjutnya bisa juga meningkatkan transparansi karena seluruh transaksinya ini tercatat di blockchain dan juga memberikan kendali penuh kepada penggunanya karena aset digital disimpan sendiri oleh pemiliknya. Dan dengan sistem seperti DFI ini memungkinkan layanan seperti menabung, meminjam, mengirim uang hingga trading dilakukan secara otomatis dan tanpa lembaga tengahnya. AVA adalah salah satu platform paling penting dalam DEFI karena AVA menghadirkan layanan yang sangat mirip dengan fungsi bank, namun dalam bentuk yang jauh lebih transparan dan juga otomatis. Jadi jika bank tradisional menyediakan layanan menabung dan meminjamkan uang, maka AVA melakukan hal yang sama tanpa menggunakan pegawai, tanpa dokumen, dan juga tanpa verifikasi identitas. Semua aturannya diatur oleh smart contract. Jadi semua penggunanya hanya perlu menghubungkan e-walletnya dan langsung dapat menikmati layanannya. AVA adalah platform decentralized lending and borrowing, yaitu platform pinjam-meminjam yang dibangun di atas blockchain Ethereum. AVA ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama itu menyimpan aset digital untuk mendapatkan bunga atau lending. Jadi pengguna ini bisa menyimpan aset seperti USDT, USDC, ETH, DEI, dan banyak aset lainnya. Dan ketika dana disimpan, aset tersebut masuk ke dalam smart contract dan mulai menghasilkan bunga secara otomatis. Bunganya itu dihitung berdasarkan mekanisme supply dan juga demand-nya. AVA juga bisa digunakan untuk meminjam aset digital dengan menggunakan jaminan atau borrowing. Jadi jika penggunanya membutuhkan aset lain, dia bisa meminjam dengan memberikan jaminan seperti contohnya menyimpan ETH sebagai jaminan untuk meminjam USDC dengan jumlah tertentu. Jadi AVA ini menentukan jumlah maksimum yang boleh dipinjam ya, berdasarkan harga jaminan yang disetorkannya. Dan platform ini berjalan tanpa manusia, tanpa persetujuan manual, dan juga tanpa lembaga keuangan. Jadi sepenuhnya semuanya itu otomatis. Selanjutnya kita akan membahas cara kerjanya. Cara kerja AVA ini dapat dipahami melalui 3 tahap utama.
Yang pertama itu, pengguna menyimpan dana menjadi liquidity provider. Jadi ketika seorang itu menyimpan dana ke Ava, dana tersebut masuk ke dalam kumpulan likuiditas atau liquidity pool. Semakin banyak pengguna yang menyimpan dana, maka semakin besar juga kapasitas pinjaman di platformnya. Sebagai imbalan, penyetor dana akan mendapatkan bunga. Yang kedua itu, pengguna lain bisa meminjam dana. Jadi dana yang ada di liquidity pool ini dapat dipinjam oleh pengguna lain. Namun untuk meminjam, pengguna harus memberikan jaminan yang nilainya lebih besar dari pinjaman ini. Disebut over collateralization dan bertujuan itu untuk menjaga keamanan sistemnya. Contohnya misalnya kita ingin meminjam $100, kita harus menyediakan jaminan senilai lebih dari $100. Dan yang ketiga, sistem ini mengatur resiko dengan cara health factor. Jadi Ava ini memiliki fitur penting bernama health factor yang jika health factor-nya ini tinggi, pinjamannya aman, dan jika health factor-nya mendekati 1, pengguna beresiko dilikuidasi. Jadi jika harga aset jaminan turun drastis, sistemnya otomatis menjual jaminan untuk melindungi likuiditasnya. Dan semuanya berlangsung otomatis tanpa campur tangan manusia. Ava juga terkenal karena fitur-fiturnya yang inovatif, seperti variable dan stable interest rate. Jadi pengguna bisa memilih bunga yang stabil atau berubah-ubah sesuai kondisi pasar. Lalu ada flash loan, jadi ini adalah pinjaman instan tanpa jaminan yang harus dilunasi dalam satu transaksi blockchain. Fungsinya ini untuk digunakan untuk arbitrase, refinancing, dan juga berbagai strategi keuangan. Lalu ada multi-blockchain support, jadi Ava ini tidak hanya berjalan di Ethereum, tapi juga di Polygon, Avalanche, Optimism, dan juga Arbitrum, sehingga biaya transaksinya dapat disesuaikan dengan jaringan yang lebih murah. Lalu ada non-custodial, jadi Ava ini tidak memegang aset pengguna dan semua dana ada di smart contract dan pengguna dapat menariknya kapan saja. Namun di balik semua itu, Ava juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri itu, Ava itu transparan dan otomatis tanpa lembaga keuangan, bunga yang muncul real time berdasarkan supply dan demand, aman karena smart contract Ava itu telah diaudit berkali-kali. Ava juga mendukung banyak jenis aset dan banyak jaringan blockchain, dan juga tidak memerlukan dokumen atau verifikasi identitas. Namun untuk kekurangannya sendiri, Ava ini risiko likuidasinya jika harga jaminan turun cepat. Biaya transaksi juga bisa mahal di jaringan Ethereum. Penggunanya juga harus memahami dasar blockchain agar tidak salah langkah, dan juga nilai asetnya sangat bergantung pada volatilitas pasar. Jadi sebagai penutup, Ava merupakan salah satu platform di FI paling berpengaruh dalam layanan pinjam-meminjam aset digital. Platform ini berfungsi seperti bank modern yang berjalan tanpa pegawai, tanpa kantor, tanpa lembaga keuangan, tetapi semuanya dilakukan secara otomatis melalui smart contract. Ava juga telah membuka akses keuangan yang lebih terbuka, lebih efisien, dan juga dapat digunakan oleh siapa saja di seluruh dunia. Dengan memahami cara kerja Ava, kita memahami bagaimana masa depan layanan keuangan akan bergerak menuju sistem yang lebih terdesentralisasi dan transparan. Sekian pemaparan saya pada hari ini, semoga dapat menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.